Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat Gisting Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali pada kesempatan ini di podcast Gisting Mengaji. Hari ini studio podcast Gisting Mengaji kedatangan tamu yang cukup istimewa. Narasumber kita hari ini yaitu Ibu Camat Kecamatan Gisting. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar baik. Makasih. Ini cukup spesial, Bu, karena memang narasumber pertama ya dari perempuan, dan tentu nanti kita akan banyak ngobrol terkait dengan kondisi Kecamatan Gisting. Siap. Ya. Jadi Bu Purwanti, sebagai seorang camat nih, Bu, sebagai seorang camat yang tentu menjadi pejabat publik yang tentu aktivitasnya cukup banyak, mungkin bisa diceritakan, Bu, Ibu bertugas ini di Kecamatan ini sejak kapan, dan mungkin bisa juga sebelum menjabat atau diamanai sebagai camat ini dulu bertugas di mana, begitu. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan siaran ini ya. Mungkin ada yang belum tahu, mungkin perkenalan dulu ya. Saya Purwanti. Saya saat ini menjabat, diberi kepercayaan, tanggung jawab besar untuk memimpin di Kecamatan Gisting ini. Saya di Kecamatan Gisting ini dari tahun 2019 ya, sudah tanggal ditugaskan 2 Januari 2019. Jadi sekitar 3 tahun lah di Gisting, kurang lebih 3 tahun ya bertugas. Tahun 1 bulan ya, 1 bulan ya. Sebelumnya memang saya baru jadi camat ini di Gisting ini. Oh, jadi ya. Sebelumnya saya sebagai eselon 3 juga kabid di ketahanan pangan. Oh, di dinas panganan. Di ketahanan pangan. Oh gitu. Jadi sebelumnya memang belum pernah jadi camat. Belum, ya, baru di Gisting ini. Jadi tugas terbaru kemudian menjadi camat di tahun 2019 sampai hari ini. Iya, sampai hari ini. Nah, alhamdulillah. Sebagai seorang camat nih, Bu, tentu ya, dan mungkin salah satu-satunya, Bu, ya, yang perempuan ya? Ada 3. Oh, ada 3 ya, dan salah satu di Tanggamus ini yang dipercaya oleh Bupati sebagai camat, Bu. Iya. Nah, bisa digambarkan, Bu, di Kecamatan di sini secara geografis ini karena posisinya kan di jalur lintas negara ini ya. Nah, ini mungkin diceritakan secara geografis Gisting ini kecamatannya seperti apa, Bu? Gisting ini secara geografis ya, dia memang di dataran tinggi. Dataran tinggi, dia tempat paling tinggi itu di Pekon Gisting Atas. Gisting Atas. 1100 di atas permukaan laut gitu. Kemudian yang paling rendah adalah di Banjarmanis. Oh, Banjarmanis ya. 600 meter persegi di atas permukaan laut gitu. Jadi memang geografisnya sejuk di Gisting ini. Karena memang dia di kaki Gunung Tanggamus ya. Banyak pohonnya, sejuk gitu. Jadi kita santai, enak di sini gitu. Jadi banyak juga warga yang pendatang suka di sini. Oh gitu ya. Gitu. Secara geografis memang mendukung sekali. Ya, sejuk, nyaman untuk untuk tinggal gitu. Jadi walaupun kecil ya, Gisting ini sekitar 32 km persegi ya. Luas itu luas wilayahnya, tapi penduduknya padat sekali. Padat hampir ya, dibandingkan dengan kecamatan lain ya. 41.000 kurang lebihnya di sini, ya. Jadi memang cuma 9 pekon, tapi memang masyarakatnya banyak sekali. Sekali ya. Nah, tadi sebutkan ada 9 pekon ya, Bu ya. Iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, Bu, dari pekon-pekon yang ada itu apa sih keunggulan masing-masing atau mungkin ciri khas masing-masing dari beberapa pekon yang ada tadi 9 pekon ya, Bu? 9 pekon. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, tentang. Iya, kalau Gisting sendiri ya, itu memang ada 9 pekon. 9 pekon ya. Yang pertama itu Gisting Permai. Gisting Permai itu paling ujung. Ya, dulu itu pemekaran dari Gisting Atas. Gisting Atas dulunya 8 pekon, tapi sekarang sudah jadi 9 pekon gitu. Kalau Gisting Permai sendiri
itu punya potensi juga sih sebenarnya, alamnya juga bagus ya. Ada yang bukit-bukit itu, dan sekarang ini lagi dikembangkan untuk wisata. Ada wisata tapi belum ada nama ya, cuman di ujung sana itu memang sudah direncanakan dan itu menggunakan dana desa juga. Ada sharing dari dana desa gitu. Sekarang sudah mulai pengembangan wisatanya. Kemudian untuk ekonominya banyak di sana, pembuatan gula aren, ada di sana banyak juga petani gula aren. Terus yang banyak juga mereka ada kelompok wanita taninya, kelompok wanita tani terkait dengan pembibitan, perkebunan seperti itu. Jadi memanfaatkan kaum wanita. Iya, jadi banyak sekali potensinya gitu. Kemudian kalau untuk Gisting Atas sendiri ya, sebelahnya Bu ya. Sebelahnya itu banyak juga itu terkait dengan wisatanya. Wisata ya. Iya. Kalau Gisting ini memang kebanyakan memang untuk wisata alam. Karena memang kita pegunungan Tanggamus itu memang luar biasa indahnya, potensinya juga banyak. Potensi wisatanya berkembang ya. Iya, kalau Gisting Atas sendiri itu banyak wisatanya, ada Bukit Neba gitu. Memang dia dikelola oleh kerjasama dengan Pok Darwis dan juga dari kehutanan gitu. Kemudian ada Bukit Idaman, Lentana Garden. Nah, yang sekarang ini yang baru dirintis ada juga. Ada lagi di Gisting Atas juga ya, Bu? Di Gisting Atas juga. Di wisata untuk seperti Malang gitulah ya. Nanti wisata apel itu rencananya. Akan dikembangkan menjadi wisata alam petik apel lah nanti ke depannya gitu. Tapi masih rencana, cuman akses jalan ke sana sudah mulai diperbaiki ya. Diperbaiki gitu. Gisting Atas ya, Bu, kedua ya, Bu ya. Ya, terus kemudian untuk Gisting Bawah sendiri. Nah, ini rumah saya memang di Gisting Bawah. Di domisili di Gisting Bawah ya, Bu ya. Iya, domisili di Gisting Bawah udah lama ya. Memang dari awal saya datang ke Gisting, memang saya sudah tinggal di Gisting Bawah. Iya. Nah, potensinya Bu kalau Gisting Bawah ini yang menonjol. Menonjol ya, potensinya itu untuk Gisting Bawah memang ada juga ya wisata, ada untuk airnya, airnya banyak ya kalau di Gisting Bawah ini. Kemudian ada rest area, ya, terus masyarakatnya juga mendukung, jadi sehingga potensi-potensi di Gisting Bawah ini cukup bisa dikembangkan ya. Selain itu banyak UKM-nya kalau di Gisting Bawah. Gitu ya. Banyak dia berkembang kalau UKM-nya itu. Terus kemudian kalau untuk Lanbo sendiri, kita ke Pekon Lanbo ya. Dia ada yang namanya blok tahu. Nah, itu salah satu potensi ya. Salah satu program dari Bupati kita, Bupati Tanggamus, Bunda Dewi Handayani adalah satu pekon satu produk. Nah, untuk Lanbo sendiri kemarin saya sarankan ya, kenapa? Karena ada blok tahu. Pasti di situ dari dulu pasti banyak tahu yang memang berkualitas. Coba nanti ke depan lebih ditingkatkan lagi dan itu menjadi salah satu produk unggulan nantinya. Jadi sudah terkenal juga nih blok tahu ini, blok tahu gitu. Ya. Walaupun seperti itu tapi cukup dikenal juga ya. Nanti ke depannya mungkin saya sarankan buatlah festival, misalnya dari tahu apa kita panggil siapa. Nah, nanti kalau mungkin selama ini belum begitu tahu masyarakat gitu kan, walaupun blok tahu tapi nggak tahu kalau memang di situ pembuatan sentra tahu di situ. Banyak di situ ya. Saya sarankan nanti ke depan untuk promosinya seperti apa. Ada event-eventnya. Nah, seperti itu. Mungkin ada difasilitasi ya, Bu ya. Iya, kemudian kita naik lagi ya ke Pekon Sidokaton. Sidokaton ya, Bu ya. Pekon Sidokaton ini naik ini ya. Nanjak ya. Iya, nanjak karena dia di satunya adalah wisatanya pendakian Sono Keleng. Gitu. Iya, pendakian Sono Keleng itu di situ malah sudah terkenal. Malah dari luar-luar itu banyak yang masuk ke sini. Dari Bandar Lampung, dari Metro. Banyak luar kota ya. Itu ketika ada event misalnya tahun baru atau acara apa ya. Jadi setiap momen itu ya. Momen liburan, terus malam Minggu itu banyak yang mendaki di sana. Jalur pendakian Tanggamus. Tanggamus. Mereka camping di situ. Camping di sana ya. Kemudian kata hutan lumut seperti itu. Jadi memang itulah potensi-potensi Gisting ini kebanyakan memang dari wisata alamnya. Selain itu juga memang ada gula semut juga. Ada UKM gula semut di situ. Gula semut. Kemudian ada
KWT-nya Ada budidaya bunga. Oh, bunga, Bu, ya. Ada bunga di situ juga banyak gitu. Itu kemudian kalau pas gisting atas kemarin juga ada nih yang booming pas kita booming itu ya. Waktu bunga ini berbagai macam tuh ya. Itu memang di situ sentranya di gisting atas tuh banyak sekali KWT yang budidaya bunga. Dan rumah-rumahnya juga dan tentu menghasilkan, itu. Bu ya. Terus menghasilkan. Ketika saya tanya sama warga warga itu, alhamdulillah Bu, ketika pandemi ini tidak begitu berdampak karena memang mereka ada yang langsung aktivitasnya untuk bunga itu dan menghasilkan ya. Ketika mereka misalnya jualan di pasar kurang laku, tapi mereka jualan usaha yang di dengan bunga di tadi pekarangannya gitu, bisa dimanfaatkan pada masa pandemi. Iya gitu. Ini sedokaton nih, Bu. Setelah itu kemana nih kita pekonnya nih, Bu? Kita ke Campang. Oh, ke Campang ya. Kita jalan dulu ke Campang. Jadi naik terus kemudian turun ya. Ada Pekon Campang. Ke Pekon Campang. Nah, itu potensinya di sana banyak salak. Oh, perkebunan salak dan juga unggulannya di situ ada salak yang organik. Oh gitu. Ya, ada salak organik di sana gitu. Terus saya juga udah sarankan nantinya untuk diolah, jangan hanya dijual mentah. Oh gitu ya. Gitu. Jadi produk itu tidak langsung dijual ke pasar, tapi diolah terlebih dahulu menghasilkan produk. Keripik misalnya atau manisan seperti itu. Jadi lebih bernilai jual tinggi gitu. Terus kemana lagi nih kita? Geser berarti ke Kuta Dalom ya? Oh, Kuta Dalom, iya. Nah, Kuta Dalom ini salah satu adalah wilayah Pekon di Kecamatan Gisting yang memang banyak suku Lampung. Nah, suku Lampung di sini mereka masih ada budaya lokal. Wah, ya harus dilestarikan. Jadi Muli Mahanainya itu potensi sekali. Potensi mereka untuk pelestarian ada budaya, Bu. Ada sanggarnya yang memang saya sangat support sekali dengan mereka gitu, sehingganya nanti bisa lebih aktualisasi diri mereka, lebih percaya diri untuk menampilkan budaya mereka dan bangga terhadap budaya. Oh, jadi kearifan lokal ini dikelola di Pekon Kuta Dalom ini, Bu ya, berkembang ya. Iya, sama juga dengan Banjarmanis. Seperti itu, mereka ada sanggar juga. Sanggar tari, ada juga Muli Mahanainya mereka aktif. Oh, jadi untuk mengelola anak-anak muda itu di situ, Bu ya. Di sanggar seni itu mereka ada di situ. Bagaimana untuk pengembangan budaya mereka seperti itu, masih mereka memegang budaya mereka. Dan memang ini harus dilestarikan ya, budaya yang ada di Tanggamus ya, salah satu aset, Bu ya. Iya. Kemudian sudah ke Purwodadi kayaknya. Purwodadi nih, Bu ya. Purwodadi nih. Potensinya ada pasarnya. Jelas pasar ya. Pasarnya pasti di situ banyak pedagangnya. Ya, tempat ekonomi berkembang situ ya. Di situ. Jadi di situ memang banyak juga pedagang dari Purwodadi itu. Terus kemudian mereka ada satu produknya adalah pembuatan sabun. Ada sabun. Di sana ya, di situ ada. Itu berbasis komunitas masyarakat. Apa itu, Bu? Dia berbasis masyarakat, nanti kerjasama dengan BUMDes. Oh, BUMDes. Jadi diberdayakan oleh Pekon. Gitu. Jadi ada binaan dari Pekon melalui PKK dan BUMDesnya gitu. Jadi ada kolaborasi antara masyarakat dengan BUMDes dan PKK-nya. Kemudian pemasarannya nih, Bu. Kira-kira difasilitasi tidak oleh BUMDes itu sendiri? Kalau pemasaran kan mereka melalui BUMDes gitu ya, tapi tetap juga pakai online juga. Oh, udah kekinian ya berarti online juga ya. Iya, dan itu sangat disupport oleh Pekon. Makanya itu menjadi salah satu produk dari unggulan Purwodadi. Oh, Purwodadi ya. Iya. Jadi dari 9 Pekon ini memang memiliki keunggulan masing-masing dan terus dikembangkan ya, Bu. Ada dari wisata, ada dari kearifan lokal dan produk-produk UMKM ya. Terus kemudian, Bu, di Kecamatan Gisting ini kan tentu geografi sudah disampaikan. Nah, ini program yang kecamatan mungkin ditarget oleh pemerintah kabupaten ini apa, Bu, untuk Gisting sendiri, karena memang Gisting ini menjadi sentranya kegiatan gitu. Iya, selama saya 3 tahun di Kecamatan Gisting ini ya, banyak sekali program-program yang harus dilaksanakan Kecamatan Gisting untuk mendukung visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Gitu. Salah satu programnya kan ada 55 desa asik gitu Desa asik, ya. Di situ program-program banyak sekali. Untuk Kecamatan Gisting ini percontohan. Banyak sekali percontohan di Kecamatan Gisting ini. Iya, kecamatan layak anak, seperti itu. Jadi banyak, terus kemudian memang kita targetnya cukup banyak juga ya Kecamatan Gisting program ini. kampung iklim dan sudah alhamdulillah untuk Gisting ada 2 pekon yang sudah tingkat nasional. Sudah Gisting Bawah dan Campang. Gisting Bawah dan program Campang, kampung iklim tingkat nasional. Sudah sampai tingkat nasional. Sudah sampai tingkat nasional. Artinya Kecamatan Gisting ini sudah juga menasional ya Bu ya, dari beberapa. Iya, memang udah menasional dari tahun 2019, terakhir kemarin 2021 Campang yang mendapatkan program kampung iklim tingkat nasional. Ya. Nah, kemudian Bu, karena memang kecamatannya cukup banyak mendapatkan beberapa program-program keunggulan di Kabupaten Tanggamus, tentu kabupaten yang terus berkembang ya, berkembang. Sebagai seorang camat Bu, suka dukanya sebagai camat perempuan ini Bu, ya kan tadi dikatakan ada 3 ya di Kecamatan Gisting ya, dari 20 kecamatan ada 3 dan salah satunya Kecamatan Gisting. Nah ini suka dukanya apa Bu? Karena memang kan saya kan tidak mudah nih menjadi camat yang kemudian mobilitasnya cukup tinggi gitu di Gisting ini Bu. Salah satu sebagai camat perempuan ya, alhamdulillah kalau saya pribadi saya tidak merasa terbebani itu tidak gitu, karena memang saya bekerja itu kan ikhlas gitu ya, ketika melaksanakan amanah dari pimpinan seperti itu kan. Kemudian mungkin dari yang warganya, mungkin ada rasa sungkan ketika yang misalnya laki-laki gitu ya, mau ngadep saya karena perempuan, tapi itu alhamdulillah sudah 3 tahun ini itu berjalan dengan mungkin awalnya mungkin dulu mungkin seperti agak sungkan, itu, tapi selama 3 tahun ini alhamdulillah nggak ada kendala, lancar-lancar saja, udah biasa gitu ini. Kemudian Bu, ketika Ibu awal menjabat 2019, kemudian tidak lama kan pandemi ya Bu ya. Nah kemarin apa suka dukanya masa pandemi sampai hari ini Bu, walaupun ini alhamdulillah sudah menurun, apa suka dukanya kemarin Bu ketika masa pandemi ini? Kalau sukanya kayaknya nggak ada ya sukanya. Kalau dukanya itu banyak karena saya 3 tahun, 2 tahunnya pandemi. Gitu nah, ya. 2 tahunnya pandemi, karena awal juga kena pandemi, terus saya masih belajar juga di situ, tapi disitulah akhirnya ya ada pengalaman gitu ya duka-dukanya, karena memang kita mengedukasi masyarakat ya, untuk prokes itu kadang-kadang susah gitu, susah gitu, cuman ya tetap kita usaha. Kemudian yang paling sedih itu kalau kita mendengar berita duka, berita duka dari warga kita. Ada yang meninggal karena COVID-19, ada yang menolak itu bukan COVID, tapi kan kita sebagai camat harus apa kata laporan itu gitu. Kalau dia COVID, dia harus dimakamkan secara COVID. Ada juga yang menolak, tapi alhamdulillah dengan edukasi, akhirnya pendekatan akhirnya warga menerima gitu. Terus pernah juga 1 hari 3 yang meninggal. Itu pengalaman yang sangat luar biasa buat saya. Dari pagi sampai malam lagi kami mengurusi jenazah itu tentunya gitu. Selain yang ini dengan keluarga yang ditinggalkan, kita juga harus memberi support. Benar, seperti itu gitu ya. Intinya ya kita ikut berbelasungkawa bahwasannya memang COVID ini kan bukan mau kita, tapi memang lagi musibah, wabah yang harus kita hadapi bersama-sama. Gitu. Nah ini Bu, yang terakhir nih kita di Gisting ya Bu ya. Gisting, mungkin Ibu punya harapan-harapan kepada masyarakat di Kecamatan Gisting yang tentu tadi majemuk dengan berbagai suku, ras, kemudian kondisi yang berbeda dengan kecamatan yang lain. Mungkin Ibu bisa disampaikan Bu pesan-pesan atau mungkin harapan-harapan Ibu kepada masyarakat dan mungkin stakeholder yang lainnya. Baik, terima kasih saya kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Gisting.
saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dari seluruh masyarakat di Kecamatan Gisting ini. Jadi saya mohon sekali peran serta masyarakat untuk dapat mensukseskan program-program pemerintah terutama di Kecamatan Gisting ini. Karena kabupaten akan sukses, akan maju apabila kecamatannya juga maju. Demikian pula dengan kecamatan apabila pekonnya maju. Dan itu pasti harus dengan dukungan dari masyarakat untuk mensukseskan program-program dari pemerintah itu sendiri. Kemudian saya mengharapkan di masa pandemi ini, karena memang kita belum selesai, belum berakhir COVID-19 ini, mohon untuk tetap prokes, kita tetap jaga persatuan, yang jelas jangan percaya hoak. Karena hoak ini kadang-kadang membuat kita tersesat gitu. Gaduh ya nanti di masyarakat. Benar gitu. Jadi mohon untuk menilik dulu ya, memeriksa dulu berita-berita yang beredar di masyarakat, bertanya dulu, jangan langsung menjustis bahwa itu salah. Mencari apa yang benar atau tidak Ibu ya. Berita itu valid atau tidak berita yang disebarkan itu ya. Kemudian sedikit lagi terkait ini musim hujan ya, penghujan itu mohon kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Gisting khususnya untuk mengelola sampahnya dengan bijak. Dengan bijak ya. Karena memang masih ada mungkin warga yang membuang sampah sembarangan gitu. Memang di tempat dia tidak banjir, tapi ketika di hilirnya akhirnya banjir, berdampak pada masyarakat yang lainnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon dukungan dari seluruh warga masyarakat Kecamatan Gisting. Terima kasih Bu Purwanti selaku Camat Gisting sudah membersamai kami sudah hadir di podcast Gisting Mengaji ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini untuk menambah wawasan dari masyarakat dan juga di luar masyarakat Gisting tentang kondisi baik geografis maupun hal-hal yang lain terkait dengan Kecamatan Gisting yang tadi sudah disebutkan banyak sekali potensinya ya, baik yang sudah berkembang maupun yang belum berkembang dan insya Allah akan dikembangkan di kemudian hari. Sahabat Gisting Mengaji yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah obrolan kita pada kesempatan hari ini sudah bisa kita laksanakan. Kita ngobrol dengan Bu Camat dan alhamdulillah memberikan waktu kepada kami bersedia untuk hadir di podcast Gisting Mengaji ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh beliau serta himbauan-himbauan serta ajakan dari beliau bisa kita laksanakan sebagai masyarakat dan mudah-mudahan masyarakat senantiasa tentram, aman dan nyaman. Amin. Mudah-mudahan. Demikian sahabat Gisting Mengaji, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.